Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-91. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Sri Rajasa dan Mahesa Agni pun menjadi semakin dekat dengan regul istana. Sekali-sekali mereka berpaling, dan ketiga anak-anak muda itu pun masih mengikutinya. "Apakah kalian akan singgah di rumah kami sebentar?" bertanya Mahesa Agni. "Di mana rumahmu?" bertanya salah seorang dari mereka. "Di situ, di dalam halaman istana." "Heh?" sahut yang lain. "Tadi kau berkata bahwa kau dengan tergesa-gesa pergi dari rumah ke istana karena tanda bahaya." "Oh, iya. Tetapi aku juga mempunyai pondok di dalam. Bukankah aku berkata bahwa aku akan berganti dengan pakaian keprajuritan setelah aku sampai di istana? Nah, apakah kalian ingin singgah?" Ketiga anak-anak muda itu menjadi termangu-mangu. Semakin dekat dengan regul istana, maka wajah-wajah kedua orang yang mereka ikuti pun menjadi semakin jelas oleh cahaya obor yang terang benderang di sisi gerbang. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun menjadi semakin nyata bagi anak-anak muda yang mengikutinya. Bahkan salah seorang dari mereka berbisik, "Hei, aku pernah melihat kedua orang itu." "Di mana?" "Aku lupa di mana. Mungkin keduanya memang prajurit." Ketiganya mencoba mengingat-ingat di mana mereka pernah melihat kedua orang yang diikutinya. Apalagi ketika wajah-wajah mereka menjadi semakin jelas dan pakaian mereka yang agak berbeda dengan pakaian orang lain. Demikianlah akhirnya mereka sampai di muka gerbang. Anusapati dan kedua adiknya pun segera menyongsongnya, diikuti oleh beberapa orang perwira. Yang pertama-tama bertanya adalah Tohjoyo. "Bagaimana dengan ayahanda?" Sri Rajasa menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Aku gagal." Tohjoyo tercenung sejenak. Demikian pula para perwira dan prajurit yang ada di gerbang itu. Namun mereka masing-masing juga bertanya-tanya, siapakah orang-orang yang mengikutinya. Mahesa Agnilah yang kemudian berpaling sambil berkata kepada anak-anak muda yang mengikutinya itu, "Nah, kami sudah sampai di rumah kami. Terima kasih atas kesiagaan kalian. Kalau kalian belum pernah mengenal, inilah yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi." Ketiga orang itu serasa membeku di tempatnya, dan Sri Rajasa pun tiba-tiba berkata, "Dan inilah seorang senopati Singasari yang terbesar, Mahesa Agni." Tiba-tiba saja ketiganya berlutut hampir berbareng. Salah seorang menundukkan kepalanya sampai ke tanah sambil berkata, "Ampun tuanku, hamba tidak tahu siapakah sebenarnya tuanku berdua ini." "Pulanglah, kalian sudah melakukan tugas kalian dengan baik.
Teruskan kesiagaan kalian menghadapi bahaya mendatang. Hamba tuanku, tetapi hamba tidak tahu bahwa yang lewat hanya berdua adalah tuanku. Sudahlah, kau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Ketiga orang itu pun kemudian mengundurkan diri dan kembali ke gardu mereka. Di sepanjang jalan, tidak habis-habisnya mereka berbicara tentang kedua orang yang aneh itu. Aku tidak menyangka bahwa Sri Rajasa berjalan hanya berdua saja, justru ketika ada tanda bahaya, berkata yang seorang. Tidak ada orang yang akan menyangka demikian, sahut kawannya. Di gardu, mereka bercerita tidak habis-habisnya apa yang mereka alami selama mereka mengikuti dua orang yang mereka anggap asing itu. Di istana, Sri Rajasa pun kemudian memberikan sedikit keterangan tentang orang yang dikejarnya itu. Sri Rajasa pun memperingatkan kepada setiap prajurit bahwa mereka tidak boleh lengah selagi Singasari tampaknya berada di puncak kejayaan. Ternyata ada juga kekuatan di luar istana ini yang perlu diperhitungkan, berkata Sri Rajasa. Meskipun tidak sampai pada batas yang membahayakan, tetapi orang berkerudung itu pasti tidak berdiri sendiri. Namun dengan demikian, Tohjoyo tidak lagi mencari-cari orang di dalam istana Singasari. Ia tidak mencari tempat untuk meletakkan tuduhannya. Bahkan dengan demikian, perwira yang menjadi guru bersama dari Tohjoyo dan Anusapati itu pun dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun tidak habis berpikir siapakah orang-orang aneh yang juga berkerudung hitam itu. Seandainya Mahesa Agni tidak ada di istana saat itu, maka semua sorotan pasti akan diarahkan kepadanya. Tetapi saat itu, Mahesa Agni ada di istana, bahkan bersama-sama dengan Sri Rajasa, mengikuti bayangan yang kehitam-hitaman itu. Beberapa waktu, cerita tentang orang berkerudung hitam itu masih saja membayangi Singasari. Namun lambat laun cerita itu pun menjadi semakin pudar dan akhirnya tidak lagi banyak dibicarakan orang. Meskipun demikian, Sri Rajasa sudah memerintahkan agar setiap prajurit bersiaga menghadapi setiap kemungkinan. Peristiwa itu pasti tidak berdiri sendiri, berkata Sri Rajasa kepada para panglima dan senopati serta para perwira prajurit Singasari. Dan peristiwa berikutnya lah yang perlu mendapat pengamatan seksama. Kalian harus mendapatkan gambaran di seluruh Singasari, kekuatan yang tersembunyi, yang selama ini seolah-olah tidak pernah kita perhatikan. Demikianlah pembicaraan di dalam istana Singasari pun segera beralih kepada persoalan Anusapati. Tiba-tiba saja terbetik berita bahwa putra mahkota akan segera kawin. Berita itu telah disambut oleh rakyat Singasari sebagai suatu berita yang besar, apalagi ketika kemudian disusul berita bahwa bukan saja Anusapati, tetapi telah dibicarakan pula saat perkawinan putra Sri Rajasa yang lain, tetapi bukan Tohjoyo, justru Mahesa Wongateleng. Anusapati sendiri tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapatnya kepada ayahanda Sri Rajasa,
Segala keputusan sidang para pemimpin pemerintahan yang mengatur tata kehidupan putra mahkota yang sudah disahkan oleh Sri Rajasa menjadi keharusan yang mengikat. Demikianlah, maka kini putra mahkota telah menjadi pokok pembicaraan dalam sidang-sidang pimpinan pemerintahan di Singasari. Tidak seorang pun yang menolak pendapat Sri Rajasa bahwa sebaiknya putra mahkota segera kawin dan hidup sebagai seorang yang sudah berkeluarga, seorang yang sudah masak untuk berdiri sendiri. Dalam hubungannya dengan jabatannya, maka putra mahkota akan mendapat tugas-tugas tertentu dari ayahanda Sri Rajasa, yang pada umumnya seorang putra mahkota akan diangkat menjadi senopati perang sebelum pada saatnya ia akan menjabat sebagai seorang raja apabila ayahanda tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya. Namun bagaimanapun juga, memang terasa pada Anusapati bahwa saat perkawinannya itu ditentukan oleh ayahanda bukan tanpa bayangan maksud tertentu. Meskipun demikian, ia wajib patuh dan harus menjalani tanpa menyanggah apabila ia tidak ingin mengalami kesulitan di dalam istana Singasari yang semakin lama menjadi semakin megah itu. Hanya kepada Pamanda Mahesa Agni sajalah Anusapati dapat menyampaikan seluruh keluhan hatinya, kepedihan yang selama ini tersimpan di dalam dadanya. Lambat laun mengalir pula sampai tuntas. Bahkan sebagian dari beban yang berat itu, apabila sudah tidak tertahankan lagi, Anusapati selalu pergi ke taman menemui juru taman yang bernama Sumekar. Sebelum ia sempat menemui Mahesa Agni, maka Sumekarlah orang yang pertama-tama mendapat pengaduan daripadanya. Meskipun tidak sebanyak yang disampaikannya kepada Mahesa Agni, namun yang sedikit itu ternyata telah dapat mengurangi beban yang berat di dalam hatinya, sehingga hampir tidak tertanggungkan lagi. Paman, berkata Anusapati kepada Sumekar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kelak sesudah aku menjalani saat-saat perkawinan yang telah ditentukan itu. Sumekar tidak dapat segera menyahut, tetapi ia dapat mengerti betapa berat beban yang ditanggungkan oleh putra mahkota itu. Dan Anusapati pun berkata selanjutnya, tetapi agaknya Paman Mahesa Agni pun berkeras hati agar aku tidak berusaha untuk mengelakkan tugas ini. Meskipun aku sudah menyampaikannya kepada Paman Mahesa Agni akibat dari perkawinan itu. Hamba juga sudah menduga, tuanku, bahwa sulitlah bagi tuanku untuk tetap bersembunyi seperti sekarang ini. Sebab sebagai seorang senopati, tuanku akan langsung bersentuhan dengan pedang dan prajurit. Tuanku pasti akan menjadi seorang senopati perang. Di zaman yang tentram seperti saat-saat ini, maka musuh utama bagi para senopati adalah kejahatan. Dan kejahatan itu kadang-kadang ada di dalam lingkungan kita sendiri. Bahkan kadang-kadang ada di dalam hati kita. Ya, itulah yang aku bingungkan. Pada suatu saat, aku pasti harus menjalani tugas-tugas pendadaran. Mungkin aku harus datang ke telatah-telatah yang kurang tentram, ke telatah-telatah yang banyak diganggu oleh penjahat. Berat atau ringan nilai dari pendadaran itu tergantung dari ayahanda Sri Rajasa sendiri. Hamba, tuanku,
Dan di dalam pendadaran banyak hal yang dapat terjadi. Mungkin tuanku harus menjalani pendadaran yang terlampau berat dengan pamrih-pamrih tertentu. Tetapi mungkin juga tidak. Namun di dalam dada ini, kita sudah menyimpan berbagai macam tanggapan yang buram, yang barangkali tidak akan pernah terjadi. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia tidak gentar sama sekali seandainya ia harus mengalami pendadaran yang betapapun beratnya. Mungkin ia akan dikirimkan ke seberang lautan untuk meyakinkan hubungan kesatuan antara daerah-daerah seberang lautan dengan daerah yang ada di dalam lingkungan kebulatan kepulauan ini. Bahkan untuk datang ke negeri tetangga dalam hubungan apapun juga, atau menumpas segala macam penjahat yang ada di lingkungan Singasari dan daerah-daerah di dalam lingkungan kesatuannya. Tetapi yang masih membingungkannya, bagaimana mungkin ia masih harus tetap menjalankan peranannya sebagai seorang putra mahkota yang bodoh dan malas. Kalau ia benar-benar menemui bahaya di dalam pendadarannya, apakah ia harus berpangku tangan atau berpura-pura tidak mampu melawan atau mengatasi kesulitan? Bagaimana apabila ia melihat ujung tombak meluncur ke dadanya? Apakah ia harus membiarkannya dan berpura-pura tidak mampu mengelak? Tetapi yang karena itu, akibatnya nyawanya benar-benar terbang. Pertanyaan itulah yang selalu memberati hatinya. Ketika ia mengemukakannya kepada Sumekar, maka Sumekar pun hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya datanglah kesempatan Anusapati bertemu dengan pamandanya, Mahesa Agni. Seperti apa yang dikatakannya kepada Sumekar, meskipun pernah juga dikatakannya kepada Mahesa Agni, namun kali ini Anusapati mohon agar pamannya memperhitungkan hal itu pula. Anusapati, berkata Mahesa Agni, jika kau sudah berdiri sendiri, dan pada saatnya kau harus melakukan kewajiban keprajuritan sebagai lazimnya putra mahkota di masa penempaan diri menjelang masa penobatan untuk menggantikan ayahanda, maka kau tidak perlu menyembunyikan kemampuanmu. Kau dapat mencari dalih apapun untuk mendapatkan waktu seolah-olah kau sedang mesudiri dalam olah kanuragan sebelum kau menjalani pendadaran. Kau mengerti? Dan dalam masa-masa itu, Tohjoyo akan terus berlatih di bawah bimbingan gurunya yang kasar itu. Pada saatnya, Tohjoyo pun akan menjadi seorang yang perkasa, tetapi dalam keadaan yang agak berbeda. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti maksud baik pamannya itu. Ternyata pamannya pun telah memperhitungkan apa yang dapat terjadi atas dirinya kelak. Namun agaknya bukan saja Mahesa Agni, tetapi juga Sri Rajasa pasti telah memperhitungkan apa yang akan terjadi. Sri Rajasa pasti mempertimbangkan bahwa pada suatu saat akan datang masanya Tohjoyo menjadi seorang prajurit Linoe. Setelah itu, tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan atas putra-putranya. Apakah akan datang suatu kemungkinan yang jarang sekali terjadi, bahwa seorang putra mahkota akan diganti oleh saudaranya. Namun bagi Mahesa Agni, hal serupa itu tidak akan dapat terjadi. Anusapati adalah putra yang lahir dari permaisuri. Terlebih-lebih lagi, warisan atas Singasari didapatkannya dari Kendedes yang mewarisi tahta suaminya, meskipun saat itu masih berpangkat Akuwu.
Apabila Sri Rajasa akan memaksakannya di saat ini, maka sudah tentu ia tidak akan dapat tinggal diam. Tetapi kenapa aku ikut dibingungkan oleh hal ini? Berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Tetapi Mahesa Agni tidak berani mencari jawabnya. Sebagai seorang kesatria, ia memang harus menegakkan kebenaran dan kelurusan. Tetapi bagi Mahesa Agni, soalnya bukan hanya sekedar tugas kekesatriaannya. Ada sesuatu yang lebih dalam mendorongnya untuk berdiri di belakang putra Ken Dedes ini. Akhirnya, maka hari-hari yang dinanti-nantikan oleh rakyat Singasari itu pun datang. Sri Rajasa menyelenggarakan perhelatan perkawinan bagi putra mahkota. Seluruh Singasari menyambut hari yang telah menentukan satu titik dari perjalanan hidup Anusapati saat ia meninggalkan suatu masa menginjak pada masa berikutnya. Untuk sepekan Singasari dimandikan oleh kemeriahan suasana dari perkawinan putra mahkota. Hampir setiap pintu gerbang padukuhan dan regol-regol halaman dihiasi janur kuning, dedaunan yang berwarna hijau, merah dan kuning, rontek, umbul-umbul dan panji-panji berkibaran di setiap penjuru. Apakah perkawinan Putranda Mahesa Wongateleng diurungkan? Bertanya seseorang kepada kawannya di gardu yang terang benderang. Tentu tidak, tetapi tidak pantas apabila tuanku Mahesa Wongateleng dikawinkannya sekarang juga. Umurnya masih terlampau muda. Aku dengar setahun lagi Sri Baginda akan menyelenggarakan perhelatan pula. Tuanku Mahesa Wongateleng. Setahun lagi? Kawannya bergumam. Setahun adalah waktu yang singkat bagi umur manusia. Kalau saat ini umur tuanku Mahesa Wongateleng masih terlampau muda, maka setahun lagi umur itu baru bertambah satu. Tetapi yang satu itu telah membuatnya bertambah tua. Maksudku bertambah dewasa. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memang mendengar juga bahwa dua putra Sri Rajasa yang akan menginjak saat-saat perkawinannya adalah putra permaisuri. Meskipun ada juga putra dari istrinya yang lain yang juga sudah menginjak usia dewasa. Demikianlah segenap rakyat Singasari menyambut hari-hari perkawinan putra mahkota itu dengan riang gembira. Meskipun para prajurit tidak lengah mengawasi segala kesibukan perhelatan di segenap penjuru, bayangan tentang orang-orang berkerudung hitam masih selalu tergores di setiap dada para perwira dan panglima kesatuan-kesatuan yang ada di Singasari. Kehormatan di hari perkawinannya membuat Anusapati justru semakin bertanya-tanya, apakah sebenarnya yang telah terjadi atas dirinya itu seperti sebuah cerita di dalam mimpi saja. Mimpi yang kadang-kadang menakutkan, mengerikan tetapi juga menggembirakan. Mimpi yang kadang-kadang tanpa disadari telah menitikkan air mata, tetapi kadang-kadang juga melukiskan senyum di bibir untuk sesaat. Setelah hari-hari perkawinan selesai dan setelah janur-janur kuning menjadi layu, maka mulailah kehidupan yang wajar kembali menyelubungi Singasari. Regol-regol dan gerbang-gerbang padukuhan telah mulai gelap dan jalan-jalan pun menjadi sunyi di malam hari.
seperti kehidupan yang telah berlangsung sebelumnya. Namun bangsal Anusapati di dalam halaman istana tidak lagi sesunyi sebelumnya. Kini Anusapati mempunyai kawan untuk berbincang, bukan sekedar seorang emban yang baik hati, seorang emban yang sebenarnya mendapat tugas yang sebaliknya dari yang dilakukannya. Tetapi Anusapati tidak akan lama tinggal di bangsal itu. Sebuah bangsal yang baru telah dibangun dengan halaman dan dinding tersendiri, tepat di sisi istana. Bangsal yang terpisah itu bagaikan istana kecil yang berdiri sendiri dengan segala kelengkapannya. Tuanku terlampau memanjakan anak itu. Ken Umang bergumam di bangsalnya ketika Sri Rajasa berkunjung kepadanya. Kenapa? Tuanku telah membangun istana yang lebih indah dari istana hamba ini. Ukiran yang disungging halus, serta permadani yang berwarna cemerlang. Apakah kelebihan anak itu dari anak-anak hamba? Dan apakah tuanku sudah melupakannya? Bahwa sebenarnya anak itu... Cukup! Cukup! Potong Sri Rajasa sambil bangkit berdiri. Tuanku, apakah tuanku tidak lagi menghiraukan kata-kata hamba? Apakah kini permaisuri itu telah berhasil membujuk tuanku dengan rayuan sedihnya? Sudahlah Ken Umang, aku tidak pernah berbuat lebih dari yang seharusnya aku lakukan atas Anusapati yang kini menjadi putra mahkota. Adalah tidak pantas sama sekali bahwa rumah baginya itu sekedar sebuah gubuk yang miring. Meskipun seandainya aku tidak ingin berbuat demikian, tetapi keharusan sikap seorang maharaja harus aku lakukan untuk meniadakan prasangka orang banyak. Semakin keras tindakan-tindakan kita atas anak itu, maka ia akan menjadi semakin dekat dengan hati rakyat. Ken Umang menarik nafas dalam-dalam sambil mengangkat alisnya. Ia memandang Sri Rajasa yang duduk di atas permadani yang berwarna cerah. Permadani yang tidak didapatkan di bangsal-bangsal yang lain di dalam istana itu. Tuanku, berkata Ken Umang kemudian. Tuanku memang sudah sewajarnya berbuat sebagai seorang maharaja yang adil. Justru karena itu, tuanku harus berbuat adil pula terhadap putra-putra tuanku. Kalau hamba bukan seorang permaisuri, itu adalah karena hamba barangkali tidak secantik tuanku permaisuri, atau tidak sepandai tuanku permaisuri melayani tuanku. Tetapi, itu bukan kesalahan Toh Joyo atau anak-anak hamba yang lain. Aku sudah tahu Ken Umang, tetapi apakah sebenarnya yang kau inginkan? Apakah sudah waktunya kita akan mengawinkan Toh Joyo seperti Anusapati dan sebentar lagi Mahesa Wangateleng? Bukankah kau mengerti kenapa aku tidak melakukan hal itu dan justru untuk kepentingan Toh Joyo? Setelah Anusapati kawin, maka sampailah saatnya ia mempersiapkan dirinya dengan tugas-tugas keprajuritan. Meskipun hal itu dapat dilakukan sebelumnya, tetapi karena setiap orang menganggap ia belum siap, maka hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun setelah ia kawin, maka tidak akan ada alasan lagi untuk menunda setiap pendadaran baginya, karena ia sudah cukup dewasa dan sampai pula pada batasnya bahwa seseorang yang sudah berumah tangga harus mempunyai tanggung jawab atas dirinya dan keluarganya. Dengan demikian, Anusapati tidak akan mengingkari lagi tugas-tugas keprajuritan sebagai lazimnya putra mahkota. Bahkan ada juga seorang putra mahkota yang sudah membuktikan keperwiraannya sebelum ia melakukan perkawinan. Sri Rajasa berhenti sejenak. Lalu katanya, kemudian apabila Anusapati melakukan kegagalan-kegagalan,
Akan datanglah saat-saat yang kita harapkan. Kita tidak akan dapat dengan begitu saja menggantinya dengan orang lain. Apalagi ia mempunyai saudara laki-laki yang lahir dari permaisuriku. Tuanku selalu menyebut permaisuri. Bukan aku saja, tetapi setiap orang akan menyebutnya. Tetapi juga setiap orang tahu siapakah Anusapati itu. Apakah sudah sepantasnya tuanku menurunkan warisan kepada orang lain bagi tuanku? Akulah yang paling sakit apabila aku mengenangnya, bahwa Anusapati itu bukan anakku. Tetapi aku tidak berdiri sendiri. Aku adalah seorang maharaja, dan Singasari mempunyai ratusan ribu orang yang akan memperhatikan setiap tingkah lakuku. Ken Umang menundukkan kepalanya. Aku akan berbuat sebaik-baiknya, tetapi dengan hati-hati seperti apa yang pernah aku lakukan, sehingga aku dapat sampai ke tingkat yang sekarang. Apa yang sudah tuanku lakukan? Berbuat dengan hati-hati dan sabar. Ken Umang tidak menyahut lagi. Dibiarkannya Sri Rajasa duduk termenung sejenak sebelum dipersilahkannya Maharaja Singasari itu bersantap di bangsalnya. Demikianlah pengharapan memang telah membakar hati Ken Umang. Semula ia hanya sekedar ingin menjadi seorang yang melampaui kedudukan orang biasa, dapat melepaskan sakit hatinya karena Mahesa Agni telah tidak mengacuhkannya. Dengan mengorbankan segalanya, ia berhasil menjadi istri Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa, Batara Sang Amurwa Bumi, dan bahkan melahirkan putra-putra laki-laki dari perkawinan itu. Tetapi keinginan-keinginan yang melambung tinggi tidak terbatas sampai pada tingkat yang semula dikehendaki. Akhirnya ia ingin memiliki segala-galanya, memiliki Ken Arok sepenuhnya, dan lebih dari itu, ia ingin memiliki Singasari. Itulah sebabnya ia berharap bahwa Tohjoyo memiliki kelebihan yang dapat memikat hati rakyat. Apabila antara Anusapati dan Tohjoyo terdapat banyak sekali perbedaan tingkat ilmu dan kemampuan kanuragan dan juga kecerdasan, maka akan datang saat itu dengan sendirinya, karena rakyat Singasari akan pandai memilih siapakah yang paling pantas untuk menjadi pelindungnya. Tetapi Ken Umang tidak mengetahui kegelisahan yang selalu membayangi Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi itu. Meskipun Ken Arok merasa selalu mendapat perlindungan dan pertolongan dari kekuasaan yang tidak kasat mata, namun ia tidak dapat mengingkari bahwa sesuatu yang melampaui kekuasaan lahiriah ada pula di dalam diri Ken Dedes. Meskipun Ken Dedes itu sebagai permaisurinya seorang yang lebih banyak diam dan menurut, namun apabila pada suatu saat ia bersikap, datanglah pengaruh pribadinya yang tiada taranya. Ken Arok pernah melihat cahaya yang memancar dari tubuh permaisuri itu, bukan sekedar sekali dua kali. Sejak pertama kali ia melihat di taman yang dibangunkannya di Padang Karautan, sejak masih berkuasa Aku Tunggul Ametung, maka kemudian berkali-kali ia melihat cahaya serupa itu. Di saat-saat ketegangan memuncak di hati Ken Dedes, di saat-saat dadanya sudah penuh dengan endapan-endapan persoalan yang tidak dapat diungkatnya, seperti juga di saat-saat kegembiraan yang memuncak, maka cahaya itu seakan-akan tampak pada mata hatinya, tentu tidak pada mata wadaknya, karena tidak setiap orang dapat melihatnya.
Ken Arok pernah mendengar dari seorang Brahmana yang sakti. Perempuan yang demikian adalah perempuan yang akan menjadi lantaran menurunkan pimpinan atas tanah ini. Dan perempuan itu adalah Ken Dedes, bukan Ken Umang. Desis Ken Arok kepada diri sendiri. Meskipun kadang-kadang Ken Arok mencari kebesaran pada dirinya sendiri dan mencoba berkata di dalam hatinya, apakah kebesaranku tidak dapat mengatasi kebesaran Ken Dedes untuk merampas kekuasaan pada tanah ini? Tetapi Ken Arok selalu dibayangi oleh keraguan-raguan. Meskipun ia tidak pernah mengatakan kepada Ken Umang, namun selalu terngiang-ngiang di telinganya kata-kata Brahmana itu, dan ia pun selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah Toh Joyo cukup besar untuk mengusir keturunan Ken Dedes itu? Demikianlah, meskipun Ken Umang tidak selalu mengatakan tuntutannya, tetapi terasa juga pada Ken Arok bahwa setiap kali cahaya matanya memohon kepadanya, janji yang meskipun juga tidak pernah diucapkan berterus terang atas tanah Singasari. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.